Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun News On Cam, kali ini barengan sama Bunga Pradipta. Nah, di perbincangan kali ini kita kedatangan tamu seorang tukang jalan jajan yang terkenal dari Pontianak bernama Mas Doni Prayudi atau biasa dikenal dengan Dodon Jerry. Yuk kita simak. Halo Mas Dodon, selamat sore. Halo, apa Iya, kabar? alhamdulillah baik. Gimana Mas Dodon kabarnya? Aku juga lagi baik banget nih kebetulan karena lagi lebih banyak lebih banyak di rumah sih, nggak ada aktivitas yang terlalu berat lah ya. Oh, jadi kayak lebih banyak waktu buat istirahat juga ya Mas ya? Betul, untuk travelingnya ya. Oh, iya. Kalau yang lain ya tetap aja kerjanya. Iya, iya, iya. Oke, Mas, aku mau tanya-tanya dulu nih seputar Mas Dodon waktu sampai sekarang masih kan Mas jadi food travelernya Masih sebelum masih. pandemi ini. Jadi aku masih masih seneng jalan, masih seneng Hmm. makan. Oh gitu. Sama Mas kalau makan juga suka kok. Makanya aku ngerjain apa yang semua orang suka. Iya. Jadi gimana sih Mas ceritanya awalnya Mas Dodon ini bisa terjun di dunia travel blogger ini? Oke, jadi sebenarnya aku tuh dulu kerjanya tuh di TV, di media juga. Mm-mm. Jadi lumayan lah. Tapi awal-awalnya aku memang orang radio ya, kerja di Iya, iya. radio. Terus ada satu TV swasta yang buka lamaran Hmm. besar waktu itu memecahkan rekor muri di Jakarta. Aku ikut daftar. Oh. Kasih tahu dong TV-nya apa, ikut Iya. dan kebetulan di tahun itu aku lolos tuh Hmm. di antara puluhan ribu orang itu. Terus aku dapat program berita waktu itu awalnya. Oh, Dapat awalnya di program berita. berita. Hmm. Awalnya tuh di hard news bahkan. Jadi Hmm. jam 2 subuh, jam 1 subuh bahkan aku udah harus ke kantor nyiapin untuk berita pagi jam 5 kan. Jam 5 pagi beritanya. Iya. Jadi aku harus nyiapin semuanya lah. Mulai sampai ngebangunin host aku juga pernah. Kan mereka tuh ada gitu loh. Iya, Ternyata mereka iya. nggak ada. Hmm. Nah, setelah dapat itu kerjaan, terus aku dipindahin divisinya. Wah, aku seneng Hmm. dong, berarti aku nggak bakal bangun tengah malam, bukan bangun tengah malam lagi ya. Jadi Jamnya jam lebih tidurku tuh tertata. berubah, jam tidurku tuh Iya. berubah banget lah pokoknya. Hmm. Dapat program katanya, kamu bakal dapat program outdoor katanya. Jadi kamu nggak di indoor lagi. Wah, seneng Hmm. banget, berarti aku bisa Hmm. jalan kemana-mana. Nah, ternyata setelah aku dikasih tahu, aku tuh dapatnya Wiskul waktu itu, wisata kuliner. Tahu Oh, dong pembawa iya, acaranya iya, iya, iya. siapa? Iya. Nah, kebetulan waktu itu almarhum Pak Bondan Winarno ya. Iya, legend banget itu. Ya, salah satu guru saya lah ya waktu itu. Jadi Hmm. saya dapat program itu, saya jadi research and development waktu itu. Hmm. Jadi otomatis sebelum beliau itu turun ke Lapangan. satu tempat yang mau dituju, saya yang turun duluan. Jadi saya ngecek semuanya nih, Hmm. tempat apa yang bagus untuk dikunjungi, terus apa makanan yang enak, memadai nggak untuk di syuting dan sebagainya banyak lah ya. Hmm. Nah dari situ kan saya punya banyak catatan tuh, Hmm. catatan tentang kuliner, catatan tentang perjalanan saya. Jadi hidup saya itu dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. Hmm. Banyakan di udara waktu itu ya. Pagi di Iya, iya. Padang, Hmm. sorenya tuh udah bisa di Medan loh. Oh, jadi kayak Saking, secepat itu ya Mas ya, ya, pindah-pindah karena aku harus tempatnya. kejar. Waktu itu kan wisata kuliner itu tayangnya setiap hari. Hmm. Setiap hari kan waktu itu. Iya, Jadi iya. otomatis aku juga harus cepat bergerakannya. Jadi aku Hmm. riset. Setelah itu aku selesai riset satu tempat, aku pergi ke tempat lain. Nah, catatan perjalanan aku tuh banyak banget. Hmm. Itulah yang awal mulanya, kenapa aku nulis. Oh. Supaya ilmu-ilmu kuliner yang aku dapat, Hmm. baik itu dari tempat makannya, maksudnya kan saya nyatet tuh, oh Iya. makanannya enak karena bumbunya Hmm. ini, gitu kan. Cara masaknya begini, wah aku akhirnya bisa masak gitu kan. Oh, Terus awalnya dari situ belajar Mas. ilmunya juga, Hmm. ilmu gastronomi, ilmu Hmm. tentang hospitality, Hmm. terus ilmu permasakan lah. Kenapa dia tampilannya harus begini, kenapa ini. Akhirnya aku belajar semua, dan dari situlah aku menulis. Jadi apa yang sudah Hmm. aku kerjakan, aku tulis. Nah, tulisan ini tuh sayang gitu loh, Iya. untuk hilang kan. Nah, Hmm. mulailah aku ngeblog. Jadi Hmm. 2007, Iya. berapa belas tahun, aku mulai nulis di blog. Hmm. Waktu itu masih zaman
ya ampun orang malah nggak tahu ngebloknya, malah sibuk main Friendster waktu itu Iya, ya. tahun segitu tahun Friendster sebelum Ya, Facebook ya. ya, jadi nah di situ aku mulai nulis. Nah, sampai sekarang tuh. Terus aku juga masih di TV tapi pindah waktu itu ke Pontianak. Kita pernah satu grup dulu ya. Saya di Kompas TV Pontianak, itu cukup lama saya dulu di Pontianak, ada 5 tahun. Nah, jadi sekitar 5 tahun saya pegang program kuliner juga, pegang program news juga. Banyak deh. Iya. Nah, terus saya tetap di radio tuh, walaupun saya pindah kemana-mana, saya tetap, karena radio tuh kayak separuh hidup gitu loh, darah yang udah mengalir. Jadi Iya. tetap tuh kita jalanin gitu. Itu awal-awal saya nulis aja gitu loh, nggak ada untuk going to be professional atau untuk dibayar tuh belum. Dulu awalnya cuma untuk pribadi aja ya Mas ya? Ya, karena itu awalnya tadi saya pengen apa yang saya dapat itu saya nggak lupa, saya simpen di blog, karena di blog itu saya bisa ngecek kapanpun, saya di pesawat, saya bisa, oh ya saya mau ngerjain ini, nanti saya posting, jadi saya nggak hilang gitu. Kalau di buku kan bukunya ketinggalan, karena saya sobek, kena hujan, hilang. Iya, lebih fleksibel kalau lewat blog itu. Itu awalnya. Iya. Kalau sekarang kan aku lihat di blognya Mas Doron juga, Mas Doron ini nggak cuman jadi travel blogger juga, nggak cuman jadi travel blogger aja, tapi juga masih kerja di radio, masih kerja di event planner. Terus susah nggak sih bagi waktunya? Semua itu well planned ya, maksudnya udah ada schedule-nya. Jadi aku tuh nggak punya masalah. Yang jadi masalah kalau orang yang pengennya cepat-cepat, tiba-tiba atau mendadak, itu pasti nggak bisa. Memang aku tuh orangnya dari dulu sih, karena ya kerja di media ya, itu kalau manajemen waktu tuh pasti mati deh. Bos nggak mau tahu, pokoknya harus dapat, kan harus bisa. Nah itu aku terapin dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi semua tuh well organized. Aku akan masukin ke jadwal A, B, C, D, E, F, G. Mana yang nggak bisa ditunda, mana yang bisa ditunda, itu udah aku siapin semuanya. Gitu. Jadi aku tetap on track lah istilahnya. Termasuk dalam hal aku traveling. Nah, traveling ini baru-baru aja. Aku nggak dari dulu nulis travel itu. Baru aku kalau nulis travel. Fokusnya dulu tuh ke kuliner. Kalau travel itu baru. Ya. Jadi travel itu aku mulai nulis sekitar 2015. Waktu itu aku mau memutuskan untuk resign dari TV karena aku pengen menemukan jalan hidupku. Lo kok kayak ninja ya? Menemukan hidup. Jadi aku nih suka traveling gitu. Dari dulu aku suka traveling. Bahkan dari kuliah, dari SMA aku sering ikut pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa gitu ya. Pernah kuliah di luar juga. Kenapa aku tuh nggak bener-bener seriusin untuk jadi backpacker gitu loh. Nah, 2015 aku mulai nyoba tuh, mulai ngeliatin blog-blog travel blogger yang hits lah pokoknya ya. Terus mulai belajar dari mana sih nyusun itinerary kalau misalnya kamu mau jadi solo traveler. Nah, akhirnya aku gabung dengan grup-grup backpacker lah ya. Ya, backpacker dunia lah, komunitas backpacker A, B, C, D, E, F, G. Terus ketemu dengan teman-temanku yang sesama punya minat. Akhirnya mulai tuh kami jadi punya jadwal untuk traveling bareng gitu. Walaupun nggak berangkat bareng, tapi biasanya ada di satu titik yang kami ketemu. Jadi awalnya itu sebelum Mas Doron memutuskan untuk membuat buku atau? Jauh sebelum. Masih jauh. Jauh. Buku itu 2017 lahirnya. Saya 2015. Jadi kenapa sih saya itu memutuskan untuk jadi menulis buku? Dalam setiap langkah hidup saya harus punya achievement dalam hidup saya. Misalnya saya pengen jadi foodies. Apa sih yang harus saya capai? Saya pengen jadi food blogger.
orang suka banyak salah loh ya pengertian food blogger, foodies, foodgram dan sebagainya. Banyak orang yang bilang saya food blogger, tapi ditanya blognya apa dia nggak punya. Jadi dia bukan food blogger dong. Iya kan? Harusnya kalau dia food blogger, dia menulis tentang makanan di blognya. Kalau dia cuma punya Instagram, itu bukan food blogger namanya. Itu orang suka salah kaprah dan inilah namanya sekarang yang gampang mengaku-ngaku. Nah, harusnya label itu diberikan orang lain sebenarnya. Nah, saya pengennya ada achievement. Jadi 2015 saya jadi travel blogger. Ya. Saya mau punya achievement. Kalau jadi travel blogger aja, saya nggak bisa terkenal. Apa yang saya lakukan? Saya coba ikut, waktu itu ikut lomba 15 traveler Indonesia versi majalah A, gitu ya. Ada saya ikut itu, dan akhirnya saya sampai ke 25 besar waktu itu. Oh, ternyata saya bisa mencapai untuk seorang yang baru gitu loh. Nah, itu achievement banget buat saya. Jadi saya makin semangat. Oke. Di bulan berikutnya saya punya achievement lagi. Oh, saya harus belajar fotografi. Saya belajar cara foto. Walaupun saya bukan fotografer ya, saya nggak pernah bilang saya fotografer, tapi saya belajar fotografi. Saya juga bukan food photographer. Orang suka bilang, "Ih, kamu food photographer." Enggak. Saya suka foto makanan. Saya nggak berani ngasih label itu karena saya nggak ada background sekolah apa segala macam. Saya murni otodidak. Nah, achievement berikutnya, saya pengen kalau saya mau dikenal ya saya harus nulis di majalah. Harus punya karya. Iya, majalah atau koran atau apalah. Nah, mulailah saya menulis. Saya pengen achievement itu. Pertama sih dari majalah yang grade-nya B gitu ya, kelas B gitu loh. Ya, tidak terlalu famous di kalangan banyak orang. Nah, achievement berikutnya saya mulai tuh masukin Kompas. Seneng banget karena saya paling tidak, saya ini kan pernah berada di grup itu. Kalau saya nggak punya tulisan di Kompas kan rasanya gimana gitu kan. Terus masuk ke majalah-majalah yang dikelola oleh Kompas Gramedia. Sampai saya masuk ke majalah Intisari, itu achievement banget buat saya. Itu majalah udah puluhan tahun. Masuknya nggak gampang, dan saya bisa di situ dalam waktu beberapa bulan tulisan saya beberapa kali naik gitu loh. Karena saya memang kejar, fokus. Pokoknya saya masukin Intisari itu 4 atau 5 tulisan, dan itu masuk gitu loh. Sampai ke majalah penerbangan kayak Garuda segala macam. Betapa bangganya saya bisa mencapai achievement itu. Sampai saya kenal dengan banyak editor. Sampai ada beberapa majalah dan juga koran luar negeri yang akhirnya tertarik gitu dengan tulisan saya. Itu achievement baru lagi. Akhirnya saya belajarlah lagi menulis bahasa Inggris dengan grammar, walaupun acak adut ya, lebih parah daripada Google Translate. Tapi paling tidak saya sudah mencoba. Saya tulis untuk beberapa majalah luar dan juga koran luar. Dan itu juga lumayan gitu. Dari situ saya pikir bahwa ternyata hobi ini tuh uangnya banyak gitu loh. Maksudnya ya kamu bisa dapetin duit buat kamu next traveling gitu loh dengan cara jual tulisan, jual foto. Itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya mulai profesional. Intinya nih, maksudnya profesional itu bukan berarti saya jadi tamak duit, enggak. Jadi sekarang setiap saya pergi kemana, saya selain membuat itinerary untuk perjalanan, tapi saya juga membuat itinerary untuk tulisan saya. Jadi apa sih yang mau saya kejar gitu loh di situ? Apa sih tulisan tentang apa yang mau saya dapatkan? Liburan tuh nggak cuma senang doang, tapi juga bisa nyambi kerja gitu kan ya? Betul. Tapi saya nggak mau tertekan oleh deadline ya. Maksudnya kamu harus saya kumpulin dulu semuanya. Nah, sampai di 2017 itu saya searching di Google. Saya tuh selalu membuat sesuatu tuh berbasis data. Saya nggak mau serampangan. Begitu saya searching di Google, buku tentang India dalam bahasa Indonesia itu cuma 1. Boleh searching di tahun 2017. Itu buku India dalam bahasa Indonesia cuma 1. Dan itu digabung. Tidak hanya India. Oh, jadi nggak mengulik tentang India aja, tapi masih digabung sama negara lain. Karena mungkin dia berjalan ke 2 negara itu. Jadi India dan negara itu yang ditulisnya itu. Nah, saya kenalan dong dengan penulisnya. Sampai sekarang saya masih teman baik.
Beliau sekarang di Houston, di Texas. Oh. Beliau itu kerja di minyak, jadi punya banyak duit untuk jalan-jalan dan punya banyak kesempatan jadi minyak gitu loh. Saya Kak Rini Harganti, dia nulis tentang India. Jadi saya tanya, Kak gimana ini gini-gini? Oke, dia ngasih tahu saya. Oke, dari situ saya buat itinerary saya untuk perjalanan kurang lebih 1 bulan di sana. Saya kerjakan itinerary-nya dulu, baru kemudian saya hunting tiket itu 6 bulan sebelum saya berangkat, karena pasti lebih murah dong kalau hunting. Iya. Hunting jauh hari kan. Jauh hari. Nah dari situ saya mulai membuat buku. Ternyata prosesnya tuh cukup panjang. Tapi untungnya teman-teman di Kompas Gramedia ini baik banget sama aku gitu loh. Karena Grasindo yang bikin ya. Iya. Jadi editor aku tuh selalu bilang, ini yang kurang, ini yang salah. Kamu jangan harus bikin. Jadi kami tuh bekerja sama dengan baik, sehingga jangka waktu dari penulisan sampai terbit itu hanya 9 bulan. Itu hitungannya cukup pendek ya, dari 0 sampai 100. Jadi emang dari nulis, foto, edit, proses pracetak, cetak, promo itu 9 bulan. Jadi komunikasinya memang lancar, jadi ya walaupun buku pertama ini termasuk yang cepat dan juga nggak ada kendala ya Mas ya? Ya, karena sebelumnya saya juga sudah banyak sih kolaborasi dengan penulis lain. Iya. Terus mereka juga lihat portofolio dengan tulisan-tulisan saya yang sering dimuat di koran, jadi untuk tata bahasa tuh mungkin lebih gampang sesuai dengan apa yang mereka mau. 2019 saya ada buat buku juga sebenarnya, cuman bukunya itu dalam bahasa Inggris bareng sama penulis teman saya dari Malaysia. Oh, yang ini tentang traveling juga tuh. Oh, tentang Borneo. Oke. Jadi kalau dibilang buku Best of India itu buku pertamanya Kak Dodon, itu buku pertama yang dikerjakan sendiri. Iya, dikerjakan sendiri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya, silakan. Itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan kenapa sih Kak Dodon ini pilih India buat jadi bukunya. Ternyata udah dijawab di situ. Searching di Google. Jadi orang tuh ke India tuh bingung mau ngapain. Nah, setelah saya tulis buku itu, coba deh lihat sekarang orang Indonesia banyak sekali yang pergi ke India. Iya. Karena tidak semenakutkan yang mereka bayangkan sebenarnya. Jadi kayak lebih terarah ke India mau kemana. Jadi kayak lebih tertarik juga gitu setelah itu. Selama bikin buku Best of India ini ada kendala kayak ada pengalaman yang paling berkesan kayak misalnya waktu di India ada masalah apa atau ada hal-hal menarik apa sih yang Mas Dodon temui di sana itu? Jadi India itu adalah salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia ya setelah Tiongkok. Jadi tuh orangnya tuh benar-benar padat. Jadi dulu teman-teman saya bilang ya, kalau kamu udah berhasil naik transportasi umum di Jakarta, kamu hebat. Tapi setelah saya ke India, luar biasa. Jakarta tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi saya memang sengaja selama di India itu yang saya lakukan adalah saya tidak ada menggunakan transportasi pribadi. Oh, jadi saya tidak sewa mobil, sewa apa. Saya semuanya murni menggunakan kendaraan umum, transportasi umum, pakai bus, pakai bajai, terus yang kereta api yang paling seru ya. Dan pesawat itu hanya untuk pergi dan pulang. Pesawat udara itu hanya untuk pergi dan pulang. Antar kota itu saya perginya pakai kereta api, pakai bus. Dan ternyata naik kereta api di India itu luar biasa seru dan penuh tantangan. Jadi kalau misalnya... Kenapa ini? Penuh tantangan ini maksudnya gimana? Apa dempet-dempetan atau apa? Ramenya kayak gimana? Di India itu sistem beli tiketnya tuh beda banget. Kalau di Indonesia kita beli tiket, terus kita pegang tiketnya, itu artinya kita udah siap berangkat di tanggal yang sama, di jam yang sama, dan dapat bangkunya udah jelas. Kalau di India enggak. Di India kamu pesan tiket, kamu booking, kamu mesti nunggu nama kamu keluar di layar dan dapat tempat duduknya
depan. Bisa bayangin itu. Ya, harus sabar ya berarti. Bukan masalah sabarnya, nunggu di layar itu. Jadi saya pikir kenapa di India ini banyak orang tidur di lobby, di stasiun kereta api gitu. Ya itu karena mereka nunggu nama mereka ini keluar nggak ya di itu. Jadi kalau misalnya namanya nggak keluar walaupun mereka pegang tiket itu, mereka nggak bisa berangkat. Mereka akan tukarkan tiketnya untuk naik di hari yang bisa. Nah, waktu itu kebetulan saya itu bepergiannya pada saat Holi. Tahu kan festival warna itu? Iya. Nah, Holi itu seperti Idul Fitri di Indonesia. Nah, kebayangkan manusianya seperti apa yang kamu jalan di stasiun, di peron itu, kamu bukan takut injak kotoran atau apa, tapi takut injak manusia. Karena orang tidur di mana saja. Iya. Sampai di depan toilet. Jadi mau pipis itu susah banget. Nah, jadi saya ke perjalanan menggunakan kereta api di India itu paling panjang 18 jam. Teman saya, traveler lain, saya tanya, pernah berapa lama paling lama naik kereta api di India? Ada yang sampai 30 jam. Itu kan 2 hari kurang dikit. Dan India itu luas ya, jadi jangan membayangkan India itu seperti Pulau Jawa gitu ya, yang bisa datengin seminggu selesai, enggak. Dan saya itu belajar mengenai tradisi dan budaya. Itu yang paling seru di sana ya. Saya ngeliat kemiskinan orang, saya ngeliat bagaimana orang-orang yang mungkin selama ini kita hanya lihat di TV, kemiskinan India tuh kayak begitu. Dan saya lihat sendiri bagaimana mereka, maaf nih ya, buang air besar tuh di jalan. Pernah nggak sih ngebayangin tiap pagi ada kasta terendah di India itu kasta Sudra ya? Iya. Itu kerjaannya ngeberesin kotoran manusia di jalan. Jadi mereka akan kumpulin kotoran manusia dengan kaki dan tangan telanjang dengan cuman pakai alat kayu biasa. Bisa bayangin nggak? Terus mereka siram pakai debu. Dan saya ngelewatin jalan-jalan seperti itu hampir setiap hari. Tutup hidung, nggak mempan. Yang ada kamu mati, nggak bernapas. Terus kamu mengangkat, tetap aja cium. Ya udah, mau gimana? Jadi aroma kotoran manusia, entah itu buang air besar, buang air kecil, plus aroma kencing sapi. Itu sama kotoran sama sapi. Hewan. Jadi pelan-pelan membiasakan diri. Hanya di India yang saya lihat, sapi itu nggak berani diapa-apain. Maksudnya dia mau balik tengah jalan, mau kemana-mana, orang nggak berani klakson. Dan di India, klakson itu nggak pernah berhenti. Klakson itu bunyi 24 jam. Klakson itu kayak apa ya? Bukan untuk memberikan peringatan, tapi kayak menyapa lah, apalah, pokoknya klakson deh. Oh iya, dan asik ngomongin banget. Makanan juga, itu saya juga banyak belajar di India. Dan ya alhamdulillah saya selama di India nggak pernah sakit perut ya. Kalau biasanya kan lihat pakai tangan kan, mereka kan menyajikan tuh serving, aduk-aduk segala macam. Dan itu beneran kejadian di sana ya seperti itu. Dan saya coba makannya, tapi saya nggak pernah sakit perut sih. Tapi cocok nggak sama kulinernya sana? Seneng nggak? Ada yang membekas banget nggak? Makanan India. Kuliner di India itu kurang lebih lah. Kita suka makan martabak, suka makan makanan Arab, ya kan banyak kan makanan Arab di Pontianak, apalagi di Jawa juga banyak. Ya kurang lebih. Tapi satu yang saya tangkap bahwa selama ini orang berpikir bahwa makanan India itu karena dia punya rempahnya banyak, itu rasanya akan tajam. Ternyata salah. Di Indonesia itu jauh lebih tajam masakan India itu bumbunya. Oh, jadi masih lebih kuatan bumbu-bumbu Indonesia? Di Indonesia. Jadi saya bertanya dong dengan ilmu gastronomi loh. Kenapa di India ini justru saya nggak nemuin bahasa Jawa melekong gitu ya, nggak mateh gitu ya rasanya. Oh iya. Ternyata memang karakter rempahnya yang berbeda. Kalau di Indonesia ini kan kita dijajah 3,5 abad gara-gara rempahnya kan, dan rempah di Indonesia itu karakternya kuat. Jadi kalau ngomongin kapulaga, ya kapulaga Indonesia itu nonjoknya tuh 10, sedangkan kapulaga di India nonjoknya cuma 4, 5 gitu loh. Jadi ternyata dari karakternya. Iya. Oke. Jadi
banyak hal kayak orang, martabak ini dari India ya. Ternyata martabak har ya, orang sini, martabak har, orang India. Ternyata setelah saya ke India, saya nggak nemu loh martabak yang seperti itu. Gitu. Ya kan aneh gitu loh. Ini mana sih martabak India? Nggak ada. Ternyata yang mirip-mirip sama martabak apa? Kue ini, canai. Di sana ada martabak, tapi isinya bukan daging, telur yang seperti kita makan dengan bumbu rempah yang itu. Isinya justru kalau nggak pisang ya telur ayam, udah gitu doang. Oh, lebih kayak crepes gitu ya berarti? Ya, jadi isinya kalau nggak telur, pisang, udah. Kalau mau asinnya telur, dia pakai butter. Kalau manis, dia pakai pisang. Oke. Terus dimakannya dengan kuah kari. Iya, pakai kari. Kuah karinya itu flat banget. Maksudnya, ya asal ada kuah aja deh gitu. Nggak yang rich. Kayak di Indonesia yang beda ya? Gitu. Nggak yang maknyus gitu ya, Mas ya? Jadi memang perbedaan itu, jadi makanya saya selalu ngingetin buat teman-teman, begitu kamu bilang makanan ini otentik, nah harus dipertanyakan lagi, otentik itu hanya bisa kamu sebutin, yang pertama, si tester itu sudah pernah mencoba makanan itu dari tempat asalnya. Oh gitu, ya. Jadi kalau kamu misalnya nyobain rendang Padang, gitu ya. Aduh, rendang Padang ini otentik banget. Kamu nyobain di Pontianak. Terus ada orang tanya, kamu pernah ke Padang? Nggak pernah katanya. Jadi gimana dia bisa ngerasain itu otentik atau enggak? Nah, seperti itu loh. Jadi kadang-kadang banyak istilah kuliner yang mesti hati-hati digunakan. Termasuk kita juga yang penulis-penulis kuliner. Iya. Karena itu bisa jadi bumerang. Masalah otentifikasi makanan itu. Oke. Jadi emang sering, kalau dari pengalamannya Mas Dodon di India itu benar-benar ngebuka kalau nggak semua makanan diembel-embeli nama negara itu tuh ternyata asli dari situ gitu ya? Iya, betul. Saya justru khawatirnya karena orangnya mungkin berdarah India, dia masak martabak versi begitu, terus jadinya ini martabak India. Padahal dia cuma keturunan India, ya. Dia pun nggak pernah bilang ini martabak asli India. Banyak loh kejadian kayak begitu itu. Iya, bisa banyak juga. Oke. Lucu juga gitu loh. Orang sih yang melabelinya itu. Iya, orang malah yang dari mulut ke mulut terus tiba-tiba jadi kemana-mana ya. Betul. Terus nih, tadi kan udah ngomongin Best of India. Kira-kira next Mas Dodon mau bikin buku apa lagi nih setelah negara India? Mungkin nanti mau menjelajah ke Jepang atau mau kemana? Kalau Jepang dengan Korea, saya sudah pergi masing-masing 2 kali. Tapi untuk menuliskan, saya nggak punya rencana. Karena kalau misalnya teman-teman searching di Google, itu banyak banget. Udah banyak banget. Apa tadi di sini itu? Yang pertama dari segi bisnis. Kalau saya mau cari orang yang mau menerbitkan buku, mereka pikir, ngapain saya nerbitin buku tentang Jepang sama Korea, sementara udah bejibun orang yang nulis gitu kan. Dari segi bisnis itu udah nggak masuk. Kedua, ya pasar, pasti ngapain aku mesti beli kalau misalnya aku bisa cari aja. Iya. Betul. Jadi memang ada tapi itu nggak masuk dalam bucket list saya untuk tulis. Jadi dari buku bahasa Inggris Borneo itu, kebetulan saya dan dia sama-sama melakukan perjalanan yang kurang lebih banyaknya tuh sama di Borneo. Nah, bedanya dia orang Australia yang tinggal di Kuala Lumpur, jadi bahasa Inggrisnya bagus, jadi dia enak nulis dalam bahasa Inggris. Sementara saya orang Indonesia yang tidak bisa fasih menulis bahasa Inggris. Itu keuntungan dia, jadi dia hanya minta saya menulis dalam bahasa Indonesia, aku terjemahin dalam bahasa Inggris. Itu keuntungan buat dia. Nah, saya nanti mau mencoba. Karena setelah saya searching di Google, coba deh cari. Hampir nggak ada saya lihat buku menuliskan tentang Kalimantan, Borneo dalam bahasa Indonesia, buku traveling. Padahal kalau ngomongin lokasi wisata, Borneo ini, kamu mau wisata apapun ada. Gunung ada, laut ada, pulau ada, wisata belanja ada. Borneo ini melibatkan 3 negara loh ya. Bukan hanya Indonesia. Iya. Ada Brunei, ada Malaysia. Itu luar biasa menurut saya. Dan
3 negara, maksudnya kawasan Borneo ini rata-rata tuh udah saya kunjungin gitu loh. Dan sayang sekali, mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak beberapa titik yang jadi inceran itu udah saya kunjungin. Jadi sayang rasanya kalau misalnya orang Indonesia, apalagi orang Kalimantan, kok ya nggak pernah main ke situ gitu loh. Iya. Ya kan, coba deh habis ini nih ya, nanti yang nonton acara ini nih, kalian searching tentang Borneo. Kalimantan, Borneo. Okay. Berapa banyak bukunya. Nah itu. Mungkin kedua, tahun lalu saya itu pernah melakukan perjalanan spiritual. Bukan perjalanan spiritual, maksudnya. Jadi ibu saya itu, mungkin saya keturunan dari ibu saya. Ibu saya itu juga seorang solo traveler. Jadi dia tuh suka jalan kemana-mana. Oh, suka jalan-jalan juga ya? Banget. Itu emak-emak yang susah dicari di rumah. Bahkan beberapa titik yang saya belum pernah pergi, dia udah pernah pergi. Dan saya amazed gitu loh. Termasuk perjalanan dia. Ini nenek-nenek ya, usia 50-an ya. Usia 50 tahun. Bayangin ya, naik kapal dari Pontianak, naik kapal loh ya, dari Pontianak ke Surabaya, dari Surabaya ke lu bayangin 1 minggu di kapal, nenek-nenek perempuan. Ya ampun. Rebo itu kamu masih jalan kaki gitu loh. Dan itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam. Dan dia sampai ke sana. Bagaimana saya sebagai anak tuh nggak heboh gitu loh. Nah jadi karena hobi beliau ini juga jalan-jalan, setahun lalu saya itu karena ulang tahun kami itu berdekatan, ulang tahun ibu saya berdekatan. Jadi kami berdua, karena saya tidak pernah seumur hidup jalan sama dia. Jadi tahun lalu saya mencoba untuk melakukan perjalanan spiritual. Udah jalan tahun lalu. Jadi menghadiahi itu. Ya, menghadiahi diri saya dan ibu saya itu, saya manggilnya Momski ya. Momski saya bilang. Ibu yang selalu di langit. Maksudnya dia suka kemana-mana gitu loh. Momsky gitu. Oke. Manggilnya Momski gitu. Momski saya bilang, bagaimana kalau kita jalan-jalan selama 1 bulan keliling Asia Tenggara, saya bilang. Dia bilang, serius saya bilang. Saya udah buatin itinerary-nya. Karena mama udah tua, saya yakin udah sekuat saya. Saya pernah melakukan perjalanan Asia Tenggara tuh lewat border darat ya. Jadi saya pakai bus tuh pernah 1 bulan. Oke. Saya bilang mama saya, kita nggak akan nembus border. Karena nembus border itu, Masya Allah susahnya. Aduh, border Asia Tenggara nih bener-bener luar biasa. Amazed. Pantesan orang bule suka maki-maki kalau jalan ke Asia Tenggara. Saya aja orang Asia Tenggara tuh maki-maki gitu loh. Jadi kami pakai pesawat. Jadi hanya perpindahan negara. Misalnya dari Malaysia ke Vietnam ke Thailand, nah, kayak gitulah. Tapi selama di negara itu kami pakai transportasi darat. Karena kami kan budget traveler juga ya. Iya. Nah, di sana saya sengaja emang kami berdua tuh tidur sekamar, apa-apa berdua. Quality time. Iya, di situ saya menemukan, dan itu menarik buat saya tulis sebenarnya. Cuman saya masih mencari angle yang pas. Bagaimana ibu saya, yang saya kenal 30 tahun yang lalu mungkin ya. Karena ibu saya melahirkan saya umur 17 tahun. Jadi kami tuh kurang lebih kayak kakak adik. Jadi saya dilahirkan di ibu saya 17 tahun. Jadi setelah dalam perjalanan ini, saya menemukan perbedaan ibu saya 20-30 tahun yang lalu dengan ibu saya yang sudah berumur 50 tahun ini. Dan itu saya yakin kamu nggak bisa dapetin pada saat kamu serumah aja. Karena orang itu akan diketahui jati dirinya pada saat kamu tuh bisa hidup sekamar dengan dia. Maksudnya kamu tahu ngambeknya dia. Terus ibu saya jadi kayak anak kecil gitu loh di umur dia yang sekarang. Dimana dia dulu menunjukkan ketangguhannya kali ya, tapi sekarang tuh dia hanya mengharapkan saya kan. Jadi saya menemukan banyak hal baru yang sangat pribadi yang membuat hati kami berdua tuh sama-sama, anakku sekarang udah begini loh, udah segede ini, aku juga, ibuku tuh berubah banget ya dulu tuh gini.
Dan saya menemukan banyak sekali cerita-cerita yang amazing gitu loh. Dari Pontianak ke, misalnya awal perjalanan kami dari Pontianak ke Batam. Karena kami pengen mencoba menyeberang menggunakan ferry waktu itu. Cerita awalnya aja ibu saya itu udah tasnya itu udah salah keluarnya gitu loh. Yang harusnya keluar di Batam, tas ibu saya tuh keluarnya di Padang. Itu baru hari pertama jalan udah bencana gitu. Iya. Jadi antara mau milih mau dilanjut atau mau stop gitu ya, kayak diuji. Oh, nggak mungkin di stop, Mbak, karena semua sudah terbeli. Maksudnya kayak tiket pesawat, hotel itu kan sudah di-book ya, Jo. Jadi kayak ujian pertama ini ya, kita bisa lolos apa enggak gitu. Saya harus mengatasi bagaimana, ya ibu-ibu ya, dia akan ngomel sepanjang perjalanan. Sementara saya juga harus ngomel ke pihak penerbangan, ya kan? Harus memastikan tas saya itu kembali. Jadi saya harus menenangkan ibu saya, menenangkan diri saya, dan menenangkan orang yang ngurusin bagasi gitu kan. Jadi, oh ya ampun, banyak sekali hal-hal yang menyenangkan. Dan ya seru aja gitu loh, ternyata saya menemukan sisi lain lah. Perempuan tuh ternyata, mak saya udah capek berjalan gitu misalnya ya. Dan kami udah berjalan mungkin lebih dari 10 kilo. Bayangin loh, emak-emak jalan 10 kilo. Udah keliling sana sini. Terus dia mengeluh capek dan dia merengek kayak anak kecil duduk di pinggir jalan, dia nggak mau jalan lagi, dia mau naik taksi. Oh, sampai kayak gitu. Iya, tapi karena dia udah ngambek kan, tapi karena saya tetap keras, enggak, saya bilang. Saya nggak mau naik taksi ya. Budget kita nggak sampai. Karena semuanya udah on budget. Iya. Tapi begitu saya bilang, di sebelah sana ada mall paling besar dan itu paling murah. Saya sering belanja di sana untuk oleh-oleh. Itu langsung sembuh loh kakinya. Dia langsung sembuh. Langsung sembuh, auto. Mall itu lantai 4. Lantai 4 ya, lantai 1, 2, 3, 4. Tahu dong, perempuan udah nawar beda 1.000 rupiah itu bisa pindah. Nah, emak saya, dia bisa naik dari lantai 1 ke lantai 4, balik lagi ke lantai 3, balik ke lantai 4. Itu udah lebih 10 kilo. Selama 3 jam. Dan kakinya nggak apa-apa. Ya ampun. Emang perempuan itu luar biasa. Kita menemukan banyak keunikan. Kami juga pernah tinggal di dom. Maksudnya di dom yang orang rame-rame. Karena di Singapura itu mahal ya untuk sewa kamar pribadi. Jadi saya bilang sama mama saya, gini Ma, Momski kalau misalnya kita mau makan enak, makan enak, saya bilang, solusinya cuma satu, kita nggak bisa tinggal di ruangan tempat yang enak. Kita harus tinggalnya di dom, saya bilang. Harus ada yang dikorbanin. Ya, mau pilih mana? Pilih makan enak atau pilih tidur yang enak? Dia bilang, aku pilih makan enak, berarti kita tinggal di dom. Dan dia baru pertama kali kan tidur sama bule entah dari negara mana, dan kita domnya mix. Ya kan, karena ibu saya perempuan, nggak mungkin saya tinggal di dom perempuan, jadi kami tinggal di dom yang mix. Saya bayar dong. Dan itu nggak masalah? Maksudnya Mamski nggak yang, kok gini atau apa, kayak nggak sesuai ekspektasinya gitu? Karena dari awal kan sudah mengajukan, udah ditawarin. Mau tidur enak, mau makan enak. Jadi harus, jadi terima-terima aja ya? Ya, betul. Dan saya juga baru tahu kalau makan nasi di Singapura itu jauh lebih mahal daripada makan mie. Harus kan makan mie karena diolah ya harus lebih mahal ya. Ternyata malah, ternyata nasinya yang lebih mahal. Lebih mahal daripada makan mie. Nah, itu dia. Jadi itu buku perjalanan spiritual yang sebenarnya pengen saya tulis. Cuman saya tuh masih belum dapat angle-nya. Mau ditulis dari sudut mana nih? Sudut perjalanan saya dan ibu saya. Jadi kan jatuh-jatuhnya nanti cerita kayak drama dong, bukan drama perjalanan. Atau cerita perjalanan gimana cerita perjalanan bersama dengan orang tua. Maksudnya gimana sih cara kamu menyewa perjalanan dengan orang tua yang umurnya tidak muda lagi. Nah, angle itu yang masih bingung. Padahal yang seru tuh spiritualnya justru. Iya. Pribadinya itu. Oke. Nanti kalau bukunya udah keluar aku bakal beli deh, Mas. Aku juga penasaran nih pengalaman selama perjalanan. Iya, Mas. Pengen banget aku, cuman kayak masih ngatur waktu juga, masih nabungnya juga. Pasti dirimu akan menemukan hal-hal yang nggak pernah kamu tahu sebelumnya. Iya.
lebih intens sama orang tua di perjalanan itu. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mas kan udah cukup lama nih melalang buana di dunia kuliner, dunia traveling. Ada kalau disuruh nyebutin 3 makanan Nusantara yang menurut Mas Dodon tuh paling ini juara banget, paling kesukaan dan alasannya apa aja nih? 3 aja dari sekian banyak itu. Oke, sebenarnya itu sangat sulit menyebutkannya. Karena lidah kita itu kan pasti terbentuk dari makanan yang kita makan pertama kali. Nah, kalau ditanya makanan, pasti makanan buatan nenek saya, orang Jawa. Karena di lidah saya itu lidah Jawa banget gitu kan. Oh, berarti itu kayak manis-manis ya? Ya, manis, pedas, gurih gitu kan. Santan, ya kayak gitulah. Tapi gini, kalau saya udah traveling lama, di luar negeri gitu kan, ada beberapa makanan yang begitu pulang itu saya langsung nyari gitu. Oh, kangen, yang bikin kangen buat pulang. Jadi anggaplah itu paling enak ya, karena itu yang paling saya kangenin. Pokoknya kalau saya pulang saya pengen makan itu gitu kan. Nah, yang pertama itu soto. Entah itu soto ayam, soto daging, pokoknya soto. Berkuah, light, hangat. Aduh, karena orang Jawa itu makan soto itu nasinya harus dicampur sama kuah, nggak boleh dipisah. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau dibilang paling enak mungkin agak berat ya, karena menurut saya semua makanan tuh enak aja. Enak sama enak banget. Iya. Nah, yang kedua itu yang saya kangen tuh biasanya gado-gado. Oh, gado-gado. Gado. Kayaknya kangen banget makan gado-gado. Pokoknya sayur yang direbus-rebus gitu, terus kasih kacang yang melekoh lah pokoknya. Terus satu lagi? Satu lagi itu 2 sih, saya bingung antara bakso sama rendang. Itu juga pasti 2 itu selalu saya cari gitu loh. Bakso, rendang. Iya, rata-rata emang Mas Dodon ini suka yang berkuah ya berarti. Soto. Iya, berkuah. Dan yang bikin kenyang yang pasti. Dan banyak. Dan murah. Itu standarnya teman saya itu enak, murah, kenyang. Itu standar anak kos. Ya, itu dia sih. Jadi kalau makanannya itu. Terus Mas Dodon ini kan kalau aku sempet cek ke YouTube juga. Mas ini sebenarnya punya channel YouTube. Tapi kenapa sih Mas nggak dikembangin aja? Nah, jadi channel YouTube itu sebenarnya saya dulu punya tim yang ngerjain. Jadi karena saya tuh selalu pengen buat sesuatu yang standarnya tinggi. Nah, kebetulan ya kan penonton nggak mau kecewa dong yang asal-asalan aja. Iya. Kalau cuman kamu bilang nyicip-nyicip enak gitu kan, ngapain gitu loh. Harus punya ciri khas juga ya, Mas. Iya dong, kalau ngambil gambar juga masih getar-getar, kejar-kejar, ngapain coba. Jadi kan harus standarnya itu minimal standar TV lah ya, karena saya background-nya TV. Nah, kebetulan saya tuh punya temen yang editor TV, terus punya kameramen. Nah, mereka itu mau bantu saya dulu. Sebenarnya mereka yang nyuruh saya sih, ayo Bang Don katanya, buatin YouTube yuk, nanti aku bantuin. Nah, setelah berjalannya waktu, karena kerjaan saya juga banyak, kerjaan mereka juga tiba-tiba banyak, ya akhirnya nggak ketangani. Oh, belum terrealisasi dengan baik ya? Ya, nggak mampu tertangani dengan baik. Karena kalau sekedar cuma merekam-rekam gitu aja, bisa saya sendiri pakai tongsis tuh bisa kan. Dan kok ada rasa yang nggak serp gitu loh. Saya nggak mau menyajikan sesuatu yang setengah-setengah nanggung. Nggak mau yang asal-asalan gitu ya, Mas ya? Kalau mau bagus ya bagus. Pilihannya kalau mau bagus ditayangkan, kalau enggak ya nggak usah sama sekali. Kalau setengah-setengah belum baik nggak usah sama sekali. Jadi saya pengennya perfect kalau bikin sesuatu. Perfeksionis ya, Mas? Anak semua itu loh. Oh, disuruh pulang, disuruh balik lagi kalau nggak bagus. Aku nggak mau. Belajar dari pengalaman banget ini kayaknya. Iya, itu benar-benar deh. Itu kawah Chandra di muka buat saya itu. Oke. Mas, maaf ini aku ngecek dulu ya, takutnya nanti tiba-tiba mati. Kita udah berapa menit. Ya. Kalau misalnya ini aku stop dulu, nanti kita lanjut. Tinggal dikit lagi kok, Mas.
Stop dulu aja Stop ya. aja. Oke, ini aku minta tolong IT-nya dulu bentar. Atau Mas Dodon mau istirahat dulu, nanti kontak lagi? Iya boleh. Oh, Tapi iya. jangan lama-lama, soalnya aku ada kerjaan nih, jadi aku yang meluangkan waktu buat diriku. Jadi makasih banget Mas. Iya sebentar aja. Soalnya kalau udah jeda aku ngerjain yang itu, agak susah nanti fokusnya. Oh iya, Ini kan iya. aku selain dulu. Ini nih, ini mungkin pertanyaannya agak klise, tapi aku yakin semua orang butuh sih. Kalau dari Mas Dodon sendiri, ada nggak sih tips buat jadi tukang jalan jajan ini? Oke, aku jawabnya pun agak klise ya. Biasanya diawali dengan niat ya ini. Nggak, ini niat, ini serius. Jadi, karena aku juga bermula dari ini sih ya. Kalau aku kan bermula dari pekerjaan. Nah, kebanyakan yang punya apa sih? Punya side job kayak aku ini, yang setipe lah ya. Itu rata-rata memulai karena mereka suka atau itu jadi hobi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya mau jalan apa mau jajan, nah hobinya apa dulu nih? Suka makan atau suka jalan? Kalau misalnya sukanya diet, ya kan nggak mungkin disuruh jadi tukang jajan. Makan apa-apa bilang, aduh aku mah lagi diet. Atau orang-orang yang mager, kalau disuruh jalan ya pasti nggak mau gitu kan, apalagi dengan budget terbatas. Nah saranku sih dimulai aja tuh dari hobi. Lalu dikuatkan, yang kamu suka tuh bagian mananya. Kan orang tuh nggak mungkin dilahirkan hebat semua. Hebat foto, hebat nulis caption, hebat ini itu. Mulai aja yang kamu suka dulu. Kalau misalnya kamu suka nulisnya yang kamu jago, ya tulisannya diperkuat, captionnya diperkuat. Masalah pengambilan gambar sih menurut aku, yang penting nggak blur aja ya. Maksudnya masih bisa dilihat orang gitu loh. Kan fotografer tuh pasti bilang, gimana sih ngambil gambar yang bagus? Paling dia bilang, ya cahaya. Cahayanya yang cukup. Gambar itu kan kamu proses ngumpulin cahaya. Kamu moto itu kan, ya udah. Kalau udah tahu handphonenya jelek, ya jangan ngambil gambar di tempat gelap, ya pasti jadi nggak maksimal. Karena aku sendiri juga pakai peralatan itu ya semampu aku beli. Ya kalau sama tahu lah ya, kalau ngomongin peralatan, mau handphone, mau kamera, mau harga 100 juta pun ada gitu kan. Tapi apa mampu aku beli yang segitu? Ya enggak. Aku beli yang ya paling middle range lah ya. Apalagi enggak mungkin juga semua alat itu kita bawa kemana-mana. Sementara momen bagus kan bisa ada kapan saja. Ya udah itu tadi, nggak perlu takut kalau untuk peralatan. Nah yang ketiga, kamu tuh harus pahami dulu kalau misalnya pengen ke satu tempat atau pengen makan sesuatu, kamu harus tahu tujuannya tuh mau ngapain di sana. Kamu harus mau makan research dulu. Mau makan itu mau tahu rasanya, mau tahu sejarahnya, mau ngobrol sama yang masak, atau cuma mau nemenin pacar misalnya, itu kan beda tujuannya, yang kamu siapin juga beda, ya kan? Nah, sama aku juga jalan, sehebat apapun seorang backpacker, sehebat apapun travel blogger, itu dia pasti punya itinerary. Dia udah punya tujuan hidupnya. Mau ke situ itu mau ngapain gitu loh. Budgetnya berapa, terus habisnya berapa, titik mana saja yang wajib dikunjungi, gambarnya apa aja. Semuanya tuh udah tertulis jauh sebelum dia berangkat. Jadi siapkan senjatanya dulu. Jadi itu aja sih. Harus well organized dulu ya. Harus research and development juga. Betul. Aku anak R&D sih ya, makanya dulu research aja isinya. Oke. Jadi udah nggak bisa nih pakai alasan kayak yang aku nggak punya alat, aku nggak fotogenik, nggak bisa aku kayak gini. Semua itu pasti bisa. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya males sih. Kata lain dari males. Pasti banyak penolakan kalau udah males. Karena kalau bodoh itu masih ada obatnya. Tapi kalau udah males itu nggak ada obatnya. Okay. Itu quote aku loh. Iya. Tapi pernah merasa gagal nggak sih Mas waktu memulai jadi ini? Mungkin ada tips-tips juga kalau misalnya suatu saat kita lagi memulai buat jadi tukang jalan jajan, terus kayak menemui kendala A, B. Ada nggak sih tipsnya untuk yang mau mulai di bidang yang kayak sebenarnya
aku tuh prinsipnya awalnya itu jadi diriku aja sendiri gitu. Aku nggak pernah tuh ngeliatin si A, ih bagus gitu, terus aku nyontek, nggak pernah. Jadi aku bener-bener ngebangun tukang jalan jajan itu sebagai personal brand aku tuh dengan cara aku sendiri. Jadi banyak orang yang suka jalan, tapi dia lupa bahwa dia nggak ngebangun jajannya. Padahal orang jalan tuh pasti sambil jajan. Atau orang jajan itu nggak ngebangun jalannya. Padahal untuk dia sampai ke sana, itu dia pasti harus jalan kan. Nah, aku coba untuk membuat sesuatu yang beda. Dan itu memang punya ciri khas. Jadi kalau orang punya otentifikasi sendiri itu malah bagus banget. Jadi jangan takut deh, karena di muka bumi ini tidak ada yang mau dibandingin dan tidak ada yang mau disamain. Bener Kak, jadi, itu aku setuju. Jadilah dirimu sendiri. Nanti di satu masa kamu akan menemukan fansmu sendiri. Oke. Nah, jadi fans memang itulah nanti yang bikin kamu semangat buat kamu ngerjain. Harus punya keinginan yang kuat juga. Intinya jangan takut, coba aja. Jadi mulai aja dulu tuh nggak apa-apa ya, selama kita tuh bisa mengerti potensi kita di mana. Dan kamu siap dengan hal-hal terburuk nanti pada saat kamu sudah terjun ke itu gitu. Oke, ini emang jangan selalu melihat si A nih kerjaannya kayak begitu, jalannya bagus aja. Jangan seperti itu. Kamu nggak pernah tahu di belakangnya itu udah penuh luka-luka yang luar biasa, udah banyak dijahit. Kamu ngeliat depannya aja. Orang-orang cuma lihat covernya doang, nggak lihat perjuangannya. Ya, perjuangan tuh sampai ke sana tuh nggak sebentar. Nggak sebentar. Oke, Mas Dodon, makasih banget waktunya. Nggak kerasa loh kita ngobrol udah hampir sejam ini. Itu artinya obrolan kita menyenangkan. Iya. Pokoknya itu deh. Pokoknya kamu harus siap dengan segala hal-hal terburuk kalau kamu udah ngejalanin sesuatu, milih sesuatu. Tadi aku menceritakan hal terburuk yang pernah aku kejadian sama diri aku waktu traveling atau segala macam. Wah, aku udah ngerasain semuanya. Oke. Makasih banget Mas Dodon buat waktunya buat berbagi pengalaman sama Tribuners. Siapa tahu nanti kalau suatu saat main ke Solo bisa ngabarin aku, kita nanti ketemu, kita jalan jajan bareng ya Kak ya. Solo itu salah satu tempat favorit aku banget, tempat makan. Selalu yang enak-enak dan berkuah. Oh my gosh. Salad, steak. Iya. Timlo. Oh my gosh. Harus main ke sini. Bang Liurku. Salam untuk Mamski. Nggak bakalan dia nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa kemana-mana. Iya, sedih ini ya. Dia udah stres. Dia udah stres. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Semoga kita bisa bertemu ya dan sama-sama jalan. Ya. Bye-bye. Yap. Dadah, makasih. Nah, itu tadi perbincangan kita bareng sama Mas Doni Prayudi atau Mas Dodon Jerry. Saksikan terus Tribun News on Cam bersama tokoh-tokoh lainnya hanya di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.